Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 621 dan kemudian. Rutan di kening Ire semakin dalam, alisnya berkerut dan bibirnya membentuk garis tipis. Dia benci betapa tidak siapnya mereka menghadapi segala hal. Ini seharusnya merupakan perang yang terus-menerus mereka persiapkan. Namun para Ragnar menyerang pada waktu yang paling tidak tepat. Kenyataannya adalah jika para Ragnar menjalankan rencana awal mereka yaitu menunggu penyergapan di Tanah Suci Belmont, kesuksesan mereka akan jauh lebih kecil daripada apa yang mereka miliki sekarang. Ada terlalu banyak hal yang harus ditangani oleh Belmont dan sekutunya sekarang. Lampu merah yang menyilaukan sepertinya semakin meningkat seiring dengan intensitasnya. Mereka yang sadar akan apa yang sedang terjadi mulai merasakan tarikan aneh pada darah mereka. Itu lebih menjengkelkan dan mudah dilawan, tapi itu membuat banyak dari mereka merasa tidak nyaman. Dan kemudian, itu terjadi. Pilar lampu merah bersinar ke bawah dari formasi. Teriakan panik keluar dari pasukan sekutu saat mereka mencoba melawan pancaran sinar ini. Tapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak diserang sama sekali. Setiap satu dari ribuan sinar yang dari langit mendarat langsung ke mayat, kebingungan mewarnai wajah orang-orang di sekitar. Namun, tanggapan tajam para Ragnar terhadap situasi tersebut membuat semua orang tahu bahwa situasinya tidak sesederhana kelihatannya. Pelat susunan demi pelat susunan dihancurkan. Dalam sekejap, puluhan ribu Ragnar terlapisi dengan sempurna dalam lapisan tipis aura merah yang sedikit berbau darah. Bulu kuduk Ire berdiri ketika firasat buruk melintas di benaknya. Mundur, dia meraung sekuat tenaga, menggunakan energi sucinya untuk memproyeksikan suaranya sejauh mungkin. Namun, mengapa para Ragnar membiarkan hal seperti itu terjadi dengan begitu mudahnya? Jika Pakal memunggungi mereka, mereka akan membantai mereka begitu saja. Pakal mengalami kekacauan. Separuh ingin mengikuti perintah tuan muda mereka, tetapi separuh lainnya tidak memahami perlunya hal itu. Mereka tidak memiliki perasaan seperti Ire, dan mereka membiarkan kemarahan mereka menguasai diri mereka ketika mereka melihat para Ragnar dengan malu-malu menyerang punggung mereka dengan seringai lebar di wajah mereka. Bagaimana mungkin aku tidak tahu hal ini akan terjadi? Tentu saja, dia mengerti, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Dan saat-saat berikutnya, akan membuktikan bahwa dia benar. Hanya sedikit yang lebih mengenal wasiat keluarga Ipsum selain Dion, dan dia menggambarkannya sebagai tidak lebih dari cairan penghisap darah. Ketika kristal keluarga Ipsum berevolusi menjadi suatu tujuan, kristal itu akan mencapai tingkat kekuatan hukum tertinggi buatan. Itu adalah salah satu dari banyak eksperimen keluarga Ragnar, dan salah satu dari sedikit eksperimen yang benar-benar berhasil. Namun, yang sedikit diketahui atau dipahami adalah bahwa kristal merah bukan hanya sebuah wasiat. Mereka bukanlah benda mati yang dibiarkan dimanipulasi oleh seniman bela diri. Tidak. Mereka lahir dari pengorbanan darah. Mereka adalah organisme yang tidak pernah kenyang. Mereka selalu lapar. Inilah sebabnya mengapa keluarga Ipsum tidak pernah mampu menguasai lebih dari satu wasiat. Bukan karena mereka kurang berbakat. Faktanya, mereka mungkin termasuk yang paling berbakat karena telah berhasil menguasai keinginan kristal jahat ini. Itu adalah jika mereka tidak memfokuskan seluruh keberadaan mereka, segalanya yang mutlak, untuk mengendalikan keinginan ini. Mereka akan dilahap. Sinar cahaya merah meningkat intensitasnya saat mereka mulai menembus ke dalam kematian. Kulit mereka yang menggeliat dan bisul yang dipenuhi darah sepertinya membuat mayat-mayat itu menjadi hidup. Segera, sekutu yang jatuh, baik Pakal, Ragnar, dan Elfin, mulai bangkit. Tidak ada kecerdasan di mata mereka. Faktanya, yang dilihat semua orang hanyalah jurang kegelapan tak berujung yang terbelah dengan air merah. Yang tadinya mati, dan sekarang menjadi andit, berdiri dengan canggung, beberapa terjatuh pada percobaan pertama sebelum harus mencoba lagi. Ketika Ire melihat para Ragnar menggunakan rekan-rekan mereka yang terjatuh, amarahnya mendidih saat rasa sakit di dadanya mengancam untuk merobek jantungnya. Sudah berapa lama dia membenci para Ragnar dan cara-cara tercela mereka? Berapa lama dia menyaksikan mereka terus-menerus mengabaikan batasan kesopanan manusia untuk melangkah ke tingkat neraka yang lebih dalam? Dan sekarang dia menyaksikan hal itu terjadi, lagi-lagi. Di depan matanya, kemarahannya menyuruhnya untuk maju, mempertaruhkan segalanya untuk membunuh mereka semua untuk selamanya. Tapi, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa ini tidak masuk akal. Dia tahu bahwa menyerang adalah tindakan yang tidak cerdas. Sambil mengertakkan gigi, Ire mengulangi perintahnya. Mundur, namun, berapa banyak Pakal yang mau mendengarkan? Melihat teman-teman dan keluarga mereka, orang-orang yang baru saja mereka duka, bangkit untuk dimanfaatkan oleh keluarga bajingan. Bagaimana mereka bisa bertahan untuk ini? Banyak yang kehilangan akal, menyerang secara membabi buta karena marah. Tidak ada yang bisa Ire lakukan. Tanpa ayahnya di sini, tidak ada otoritas absolut. Mungkin jika dunia persilatan lebih terorganisir, mungkin jika mereka lebih siap, mereka bisa menghindari semua ini.
Para pakal yang dilanda amarah tanpa henti mendorong ke depan, menebas dan meninju setiap Ragnar yang mereka temukan. Tapi, itu hanya bertahan sampai mereka akhirnya bertemu dengan barisan Andit pertama. Yang diperlukan hanyalah genggaman sederhana. Lalu 2, dan kemudian 3. Jeritan kengerian dan penderitaan terdengar dari para pakal yang tenggelam di bawah pelukan anggota keluarga Andit mereka. Lintah darah akan menyebar, menggali jeritan para pakal dan menembus jiwa mereka. Sama seperti apa yang terjadi pada Dion, segalanya melambat bagi mereka. Mereka tidak dapat menggunakan kemauan mereka tidak dapat berbicara, mereka tidak dapat melihat. Segera, segalanya menjadi gelap, dan kemudian, mereka mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 622 Hujan. Di Tanah Suci Belmont, pertempuran para Jenderal Iblis dan Daiyu berlangsung perlahan namun pasti. River dan Ronika terus mempertahankan mulut gua dengan Ri di belakang mereka, setelah mengikat Lionel dan Evelyn. Sementara para Jenderal Iblis terus menjepit Daiyu yang putus asa dari sisi lain. Jenderal Iblis kalah jumlah hampir 10-1, tapi bakat dan koordinasi mereka jauh lebih unggul sehingga Daiyu sulit memanfaatkan perbedaan jumlah mereka. Ini, tentu saja, karena taktik yang diterapkan Dion khusus untuk pertempuran non-gerbang. Masalah utama yang ditemukan dalam pertarungan dunia persilatan berkaitan dengan pencocokan kekuatan yang tepat. Seringkali, mereka yang memiliki budidaya lebih rendah akan dipaksa untuk mengisi terlebih dahulu sebelum mereka yang memiliki kontribusi dan budidaya lebih besar datang kemudian. Namun, ini hanya mungkin dilakukan pada awal pertempuran. Di akhir permainan, atau bahkan lebih cepat dalam kasus pertempuran spontan seperti ini, budidaya para pejuang akan sangat beragam. Kadang-kadang, mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak akan peduli dengan mereka yang berada di bawahnya, tetap berpegang pada kode moral yang tidak terucapkan. Namun, jumlah individu yang tidak tahu malu di dunia persilatan terlihat jelas untuk dilihat semua orang, tidak diragukan lagi bahwa untuk setiap prajurit bangsawan, akan ada 3 atau lebih sampah. Hal ini jelas akan menjadi masalah bagi banyak pasukan dan juga akan mengakibatkan situasi di mana tenaga kerja harus dialihkan untuk memastikan bahwa para jenius yang menjanjikan tidak terbunuh. Sebelum mereka sempat berkembang, untuk mengatasi masalah ini, Dion menerapkan formasi yang sederhana namun efektif. Hal ini memungkinkan para ahli pengumpulan esensi dan tingkat suci untuk berpindah posisi pertempuran dengan mulus tergantung pada konsentrasi para ahli. Pergeseran ini tentu saja akan dipimpin oleh para wakil komandan. Tentara itu sendiri dibagi menjadi tim yang terdiri dari 5, 10, dan 100 orang. Namun rasio ahli diseimbangkan secara ahli dengan menggunakan rasio 3:2. Hal ini memungkinkan adanya unit berat suci, atau unit berat pengumpul esensi. Setiap wakil komandan akan mengetahui rasio yang menjadi tanggung jawabnya dan dengan demikian akan berkoordinasi untuk mengubah formasi sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, para ahli pengumpul esensi tidak akan pernah dibiarkan menghadapi rintangan yang sangat besar, dan para Sein juga tidak akan mengalihkan kekuatan mereka kepada lawan yang terlalu lemah bagi mereka. Sehingga menyia-nyiakan potensi dampaknya di medan pertempuran. Ini dikenal sebagai variasi formasi kota-kota 4, efisiensi. Di dalam gua, Ri mengalihkan perhatiannya dari Lionel dan Evelyn. Dia terlalu tergoda untuk mencoba memanfaatkan Lionel untuk menemukan Dion, jadi dia harus mengalihkan perhatiannya. Dia tidak perlu mengawasi Lionel secara pribadi mengingat dia sedang diawasi oleh seorang Jenderal Iblis. Mata Ri bersinar dengan warna hitam pekat saat dia perlahan membentuk susunan senjata paling dasar dari neraka. Duduk bersila dan memfokuskan indranya, mereka mulai terwujud di bagian atas pintu masuk gua. Meskipun bodoh baginya untuk ikut berperang secara pribadi, apa yang bisa dia lakukan adalah menyebabkan kekacauan di dalam jajaran Daiyu. Saat ini mereka terjepit di antara pasukan Jenderal Iblis dan pintu masuk gua, jadi, Ri punya banyak target untuk dimainkan. Arai mulai berputar perlahan. Sebagai sebuah arai yang membutuhkan jiwa tahap foundation yang lebih rendah, sulit bagi Ri untuk membentuknya. Faktanya, dia hanya bisa menopang 2 sekaligus. Tapi, itu sudah cukup karena Ri punya keinginan kosong. River dan Ronika tersenyum ketika mereka menyadari susunan muncul di atas mereka sebagai pendukung dan seringai mereka semakin lebar ketika tombak kegelapan akhirnya dilepaskan. Mereka sepertinya berteleportasi di udara dengan kecepatan yang membutakan, melompat masuk dan keluar dari kehampaan saat menabrak sekelompok besar Daiyu. Jeritan kesakitan dan kegelisahan terdengar keluar, tapi Ri tidak mempedulikannya saat dia perlahan bersiap untuk yang lain. Ledakan keras bergema di seluruh pasukan Daiyu. Pada saat mereka menyadari apa yang menyebabkan semuanya dan mencoba menghancurkan susunannya, mereka juga menyadari bahwa River dan Ronika tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi dengan mudah. Namun, hal yang baik tidak akan bertahan selamanya. Dengan bakat dan kekuatan jiwa Ri yang buruk, setelah dia meluncurkan tombaknya yang ke-10, dia sudah mulai merasa sangat lelah. Tapi, saat itulah dia merasakan tangan lembut menyentuh bahunya, memberinya kekuatan tambahan yang dia butuhkan.
Ketika Ri menyadari bahwa Kaeda yang pemalulah yang membantunya, dia tidak bisa menahan senyum. Dion telah memberitahunya bahwa jika bukan karena bakat jiwa Kaeda, dia mungkin akan melewatkan turnamen dunia sepenuhnya. Tepat ketika Ri hendak mengalihkan perhatiannya kembali ke pertempuran, cincinnya berkilauan dan Madeline tiba-tiba muncul di sisinya. Madeline, alis Ri berkerut, kamu masih lelah. Kamu sudah melakukan cukup banyak, istirahatlah. Ri berkata dengan tegas. Meski hanya sedikit yang tahu, Ri ada di sana saat kejadian itu terjadi. Jika bukan karena niat surgawi Madeline, perjuangan Dion mungkin akan sia-sia. Tidak heran dia lelah, dia benar-benar telah membawa suaminya kembali dari ambang kematian. Madeline melihat sekeliling dan menghela nafas saat dia melihat Lionel diikat. Dia menggelengkan kepalanya dan duduk tepat di sebelah Ri, menggenggam tangannya. Dia lelah, tapi dia tidak bisa beristirahat karena mengetahui semua orang terus berjuang tanpa dia. Api ungu muda mulai menari di sepanjang kulitnya, menyatu dengan kulit Ri. Ri merasakan jiwa Madeline terjalin dengan jiwanya, dan dia merasakan getarannya saat menyadari betapa sakitnya Dion saat ini. Tidak ada yang bisa dilakukan Ri pada saat itu. Setelah Madeline menyadari betapa beratnya perjuangan suami mereka, dia tidak akan pernah bisa tenang. Nyala api Madeline berkobar lebih dahsyat, tapi tidak panas seperti nyala api Phoenix yang mendominasi, juga tidak dingin seperti keanggunan api es Phoenix. Nyala api itu nyaman, dan memenuhi Ri dengan kehangatan yang tak ada habisnya. Bakat jiwa Madeline tidak diragukan lagi. Sebagai salah satu dari sedikit orang yang mampu menguasai kemauan musik, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki keunggulan dalam kategori ini. Tapi, saat Ri merasakan efeknya pada dirinya, matanya tak bisa menahan untuk melebar. Susunan neraka senjata di langit berlipat ganda. 2 menjadi 4, lalu 4 menjadi 8, lalu 8 menjadi 16. Pada akhirnya, hampir 50 susunan yang berputar dengan cepat muncul di langit yang dilapisi dengan api ungu lembut dan kehampaan yang gelap. Dan bersama-sama, mereka menghujani Daiyu dengan kekacauan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 623 kecepatan tercepat. Di daerah terdingin di sabuk es, di tata surya yang sama dengan bekas rumah Patianeva, Raja Akasia menyaksikan dalam diam saat istrinya perlahan-lahan pulih. Yang membuatnya sedih, 9 ekornya tidak tumbuh kembali seluruhnya. Faktanya, dia hanya punya 1 ekor sekarang. Mau tak mau dia tanpa sadar membelai bulu lembutnya, tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia seharusnya tetap tinggal, tapi dia terlalu lemah. Dia terpaksa membiarkan istrinya melindunginya. Dan lihat hasilnya, bagaimana dia bisa bahagia dengan hal ini? Dia bersyukur Kawa bisa tetap berada di sisinya, dan dengan ikatan jiwa mereka, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi, menipu dirinya sendiri dengan berpikir semuanya baik-baik saja padahal sebenarnya tidak. Dia tidak bisa melakukannya. Dream, sebuah suara samar memasuki pikiran Raja Acachia. Itu lemah, tapi itu ada. Kamu harus kembali, hanya kamu yang bisa menghadapinya. Tidak ada orang lain yang bisa. Jika kamu tidak cepat, semua orang akan mati. Apa maksudmu? Saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan. Kamu bilang dia Sein. Tapi kenapa itu berarti hanya aku yang bisa mengalahkannya? Raja Acachia adalah seorang empati sejati, dan dia tahu bahwa istrinya tidak berbohong atau melebih-lebihkan. Tapi itu tidak berarti dia bisa membaca pikirannya hingga detail terbaik. Dia benar-benar bingung. Apa kamu ingin tahu kenapa aku kalah begitu cepat? Kenapa Patriark Ragnar tidak berani menyerang saat kami berdua ada di sana? Kenapa dia hanya bergerak setelah kamu pergi? Kawa mencoba menjelaskan semuanya secepat mungkin. Itu karena jika dia menyerang bersamamu di sana, kamu akan segera mengetahuinya. Dia bukan seorang celestial, dia juga tidak memiliki kekuatan tempur celestial. Dia melukaiku dengan menggunakan Patriark Kefesitas. Bukan dirinya sendiri, dia hanya membuatnya tampak seperti dialah yang melukaiku sehingga kalian semua akan menyerahkannya Dion dengan sukarela. Saat ini, tubuh kecil Kawa menggigil. Dia telah berteriak dan meronta sepanjang waktu, mencoba memberitahu semua orang bahwa itu hanyalah tipuan, tapi dia terpaksa menyaksikan menantu laki-lakinya mengorbankan nyawanya demi nyawanya. Pada titik ini, Raja Akasia mulai menyatukan beberapa hal. Ragnar tidak akan pernah mengirim makhluk surgawi mereka ke sini, mereka terlalu berharga bagi mereka. Patriark Ragnar bukanlah seorang surgawi, dia selama ini mengandalkan kecakapan bertarung Patriark Kefesitas sebagai boneka untuk membuatnya tampak seperti dia memiliki tingkat kekuatan sebesar itu. Paling-paling, dia adalah orang suci tingkat puncak. Dia tidak menyerang saat Raja Acachia hadir karena empati sejati Raja Acachia akan mengetahui semuanya. Triknya akan terungkap dan Raja serta Ratu Acachia tidak lagi harus menyerang dengan hati-hati, bertanya-tanya kapan dia akan bertindak. Tapi, itu masih belum menjelaskan kenapa aku satu-satunya. Kita masih punya harapan agar Amel dan Nora kembali. Raja Akasia merespons. Dream, pikirlah. Apakah menurut Anda orang yang bisa membodohi makhluk surgawi dengan berpikir bahwa ia adalah seorang surgawi adalah orang normal?
Apakah seseorang yang mampu mempermainkan planet dan klan di belakang kita seperti ini adalah orang normal? Kawa berjuang untuk bangun, dengan lemah menyeimbangkan kakinya yang kecil dan halus saat dia menatap suaminya. Jika bukan karena pria itu, Kitsune tidak akan menemukan kita secepat ini. Kita bisa saja menyaksikan Ri tumbuh dan jatuh cinta bersama. Sebaliknya, hal itu direnggut dari kita semua sehingga dia bisa mengeluarkan ancaman terbesar terhadap rencana kamu. Air mata seperti kristal jatuh dari mata biru Kawa. Jika bukan karena manipulasinya, Patia Neva tidak akan pernah mengira dia harus menyaksikan keluarga-keluarganya untuk meningkatkan daunnya. Dan klan Patia Neva juga tidak akan digunakan untuk mendorong budidaya Patriark Kefesitas. Dia tidak pernah berencana membunuhku. Karena jika dia melakukannya, otomatis Anda akan mengejarnya. Dia menipu kita semua, mengetahui bahwa kamu akan membawaku ke sini untuk dibudidayakan. Orang itu, dia mengambil begitu banyak dari kita. Maksudmu dia? Sebuah kesadaran tiba-tiba melanda Patia Neva. Hanya ada satu Ragnar yang mampu membuat seluruh alam semesta menjadi kacau. Hanya satu yang mampu menipu bahkan ahli terkuat sekalipun. Dia memiliki benih keyakinan terkuat kedua di seluruh sejarah klan Ragnar, kata Kawa lembut, dia benar-benar membodohiku dengan ilusinya. Membiarkan Patriark Kefesitas mendaratkan pukulan fatal padaku. Saya bisa membunuh Patriark Kefesitas pada akhirnya tapi... Dia Loki, Edrim. Raja Akasia tiba-tiba menyadari bahwa semua yang dikatakan istrinya sebenarnya tidak berlebihan. Jika dia tidak ada di sana, Loki akan berlari liar melewati pasukan mereka. Sementara benih kepercayaan klan Ragnar lainnya merayakan kekuasaan, benih kepercayaan Loki adalah satu-satunya di antara peringkat mereka yang merayakan kelicikan. Kemampuan Loki sungguh luar biasa. Mereka fokus pada cabang yang jarang dijelajahi, sesuatu yang bisa disebut sihir di alam fana. Sama seperti menggambarkan tata letak. Ia memanipulasi hukum alam semesta, namun, alih-alih menggunakan jiwa sebagai penggantinya, ia jauh lebih efisien dan menggunakan penanaman energi sebagai dasarnya. Penggunaan sihir sangat jarang di dunia persilatan, sehingga sedikit yang tahu cara melawannya dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa, bahkan jika mereka mengetahuinya. Hal ini membuat Loki nyaris tak bertarung selama dia tetap bersembunyi. Kemampuannya untuk memanipulasi situasi dan penggunaan ilusi tidak dapat ditandingi. Beginilah cara Loki membuatnya seolah-olah dia bisa memanipulasi energi surga. Kenyataannya, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu sama sekali, dia hanya harus membuatnya tampak seperti dia bisa. Kawa benar, mungkin satu-satunya orang di alam semesta ini yang mampu menghentikan Loki adalah Raja Akasia. Tapi sekarang dia tinggal beberapa jam lagi dari konflik. Apalagi jika dia mengendarai kembali dengan kecepatan tercepatnya, apakah dia akan tiba tepat waktu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 624 Kawah. Mata Dion tampak mati saat dia diam-diam menatap sosok Loki yang membungkuk. Dia tidak memiliki keputusasaan seperti yang diharapkan, dan mereka juga tidak menyerah. Dia hanya menonton. Dari nama yang digunakan Patriark Ragnar sendiri, Dion sudah menebak banyak hal. Dia bertanya-tanya mengapa terobosannya menjadi orang suci mampu menghilangkan luka yang disebabkan oleh makhluk surgawi dengan begitu mudah, tetapi jawabannya sekarang ada di hadapannya. Bahkan dengan keinginannya untuk bertahan hidup yang masih membara seperti sebelum dia menyadari Loki masih hidup, Dion tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Orang yang sangat bertanya-tanya pada semua orang. Patriark Ragnar yang perkasa dan perkasa yang telah dipersiapkan dan dikembangkan oleh Raja Belmont selama berabad-abad. Hanya seorang penipu, seorang pria yang dalam hal kekuatan tempur, mungkin kalah dari jenderal iblisnya. Konon, ada sesuatu yang memberitahu Dion bahwa mengalahkan Loki ini mungkin lebih sulit daripada mengalahkan makhluk surgawi. Seorang pria yang bisa menyamarkan dirinya dengan baik di hadapan makhluk tingkat surgawi sebagai seorang suci adalah seseorang yang mungkin bisa bermain-main dengan seorang pejuang yang levelnya sampai mati. Oh, Loki tertawa kecil sambil membungkukkan kepalanya dari busurnya, matamu sepertinya belum menyerah. Ada cahaya buas di mata Loki. Tidak peduli betapa nyamannya dia berpura-pura, Dion telah melihatnya sebagai orang picik sejak lama. Dia tidak akan membiarkan sikap tidak hormat Dion terhadapnya meluncur begitu saja. Tidak ketika dia terpaku sampai tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya. Melihat Dion tidak mengalami perubahan ekspresi, Loki dengan santai memegangi tangannya di belakang punggung, menunduk dengan rasa ingin tahu terpancar di matanya yang seperti ular. Iya, aku mengungkapkan hal yang begitu besar padamu dan kamu bahkan tidak punya sopan santun untuk terlihat terkesan atau terkejut. Setidaknya beri aku kesempatan untuk menjelaskan rencana besarku yang mulia kepadamu sebelum kamu mati. Dion bisa merasakan kesadarannya menghilang. Mungkin sebagian besar alasan dia tidak bereaksi hanyalah karena dia tidak punya tenaga untuk itu. Jantungnya terasa seperti ingin dicabut dari tulang rusuknya. Otot-ototnya terkoyak tepat saat tulangnya patah, dan tidak satu pun dari itu yang menyebutkan fakta bahwa jiwa ingin menghilang ke dalam ketiadaan.
Jika bukan karena fakta bahwa tingkat jiwa sangat murni, sampai pada titik di mana yang menggambarkannya sebagai jiwa kelas 1 tidak adil, mungkin dia sudah lama pingsan. Sabit Dion berubah menjadi pedang di tangan sebelum dia menggenggamnya dengan kedua sekencang sisa kekuatan. Tidak mungkin dia bisa menggunakan ki kematian lagi, jadi apa gunanya mempertahankan auranya sebagai mesin penai? Dia harus memfokuskan sisa kekuatan dengan cara seefisien mungkin. Otaknya menelusuri berbagai kemungkinan. Dia membuang segala jalan yang mengarah pada kekalahan dan hanya mencari kemenangan. Tuannya ingin dia hidup. Dia tahu orang tuanya ingin dia hidup. Dia tidak bisa meninggalkan Clara sendirian di dunia yang tidak dia ketahui atau pahami. Dia tidak ingin istrinya menitikkan air mata lagi untuknya. Dia memiliki adik laki-laki dan perempuan yang keduanya masih mengandalkannya. Dia memiliki warisan miliaran orang di pundaknya. Loki menghela nafas, ini menyakitkan lo. Aku tidak bisa memutuskan mana yang lebih menyakitkan bagiku. Fakta bahwa kamu tidak peduli dengan rencana yang telah aku susun dengan susah payah. Suhu tiba-tiba turun saat sikap main-main Loki menghilang. Atau fakta bahwa Anda memiliki keberanian untuk tetap berpikir bahwa Anda bisa menang. Dion tidak punya waktu untuk bereaksi. Jiwanya terlalu lelah untuk membantunya merasakan gerakan Loki, dan bahkan jika bisa, tubuhnya tidak dalam kondisi untuk bertindak berdasarkan informasi tersebut. Darah tumpah dari mulut Dion saat tendangan keras mengenai lengannya, meretakkannya begitu bersentuhan dan membuatnya terbang puluhan meter. Terlepas dari triknya, Loki tetaplah seorang Saint puncak sejati. Bahkan dalam kondisi Dion yang paling sehat, hampir mustahil untuk mengalahkannya kecuali dia mengeluarkan semua kartu trufnya. Dan itu dengan asumsi Loki tidak menggunakan teknik ilusinya. Tanah, rumput, dan bunga-bunga layu beterbangan ke udara. Tubuh Dion tergelincir ke tanah tanpa ada tanda-tanda dia melawan. Pada titik ini, merilekskan seluruh tubuhnya tampaknya menjadi satu-satunya hal yang menghilangkan rasa sakitnya. Dalam sekejap, Loki sudah selesai melihat keadaan Dion yang menyedihkan. Tapi, melihat api di matanya masih ada, Loki mau tidak mau ingin melakukan apa saja untuk memadamkannya. Kamu punya banyak keberanian. Loki menendang tulang rusuk Dion, menghancurkan sebagian besar sebelum menggesekkan kakinya ke bawah. Dion mendengus kesakitan. Dia ingin mengaum, tetapi sisa energinya tidak mengizinkannya. Dia telah memberikan terlalu banyak untuk bertahan hidup sampai saat ini. Tawa Dion yang teredam muncul sebagai desahan sedih. Dia memutar Dever sekuat yang dimungkinkan oleh jiwanya, menggunakan kontak yang disediakan Loki sebagai titik setel. Namun, saat Loki merasakan tarikan di jiwanya, amarahnya semakin bertambah. Rahang Loki mengeras. Baiklah kalau begitu, Dion tidak mengerti maksud Loki dan dia hampir menghela nafas lega saat merasakan kaki Loki meninggalkan dadanya. Tapi, saat dia merasakan serangan berikutnya, dia hampir menyesali perbuatannya. Loki mundur, tidak lagi memberi Dion kesempatan untuk mengambil lebih banyak kekuatan jiwanya sebelum menghujani sambaran petir ke sosok Jompo Dion. Sebenarnya Dion bahkan belum mengambil banyak kekuatan jiwa Loki. Tanpa banyak kekuatannya, bagaimana dia bisa? Tapi, itu tidak menghentikan Loki untuk membalas dengan cara yang paling kejam. Tubuh Dion terbaring di dalam kawah, dirusak oleh gelombang kejut petir, tanpa henti membombardirnya. Hidupnya tergantung pada seutas tali yang sangat tipis sehingga bahkan satu tarikan napas pun bisa mematahkannya menjadi dua. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 625. Raja Acaccia bergegas melintasi langit. Dia pernah terpaksa meninggalkan istrinya sebelumnya, terutama karena desakan istrinya. Jika dia harus mengalihkan kekuatannya untuk melindunginya dari kondisi yang keras, dia akan memperlambat kecepatannya secara drastis. Karena itu, ini adalah satu-satunya pilihan. Butuh waktu berjam-jam baginya untuk mencapai bumi dan dia tidak tahu seberapa besar dampak yang bisa dia timbulkan setelah pergi begitu lama. Tapi dia harus mencobanya. Arena City telah mengalami kekacauan total. Organisme kristal merah menempel pada makhluk hidup apapun yang berani mendekat, dan sepertinya Ragnar adalah satu-satunya yang menentang hal ini. Formasi Ipsum asli menargetkan orang mati karena mereka tahu bahwa mereka yang tidak memiliki kemauan tidak dapat menahan tarikan kristal merah. Oleh karena itu, tidak diperlukan energi sama sekali untuk menanamkannya. Namun, segera setelah implan awal terjadi, kristal merah secara otomatis memiliki sesuatu untuk dimakan dan tumbuh lebih kuat, yang memungkinkan mereka memperoleh kekuatan yang cukup untuk mulai mempengaruhi makhluk hidup. Inilah sebabnya mengapa Ipsum menunggu sampai cukup banyak orang yang tewas dalam pertempuran terlebih dahulu. Jika jumlahnya terlalu sedikit, dan Pakal berhasil mengkarantina mereka atau langsung membunuh mereka, semua ini tidak akan berhasil. 10 tetua Ipsum yang telah menimbulkan semua kekacauan ini tidak ditemukan. Setelah mengaktifkan formasi buas seperti itu, mereka benar-benar terkuras habis. Jika mereka menggunakan lebih banyak kekuatan, kristal merah mereka sendiri akan mulai melahap mereka. Hal ini membuat semua orang perlu mengetahui betapa biadabnya wasiat buatan ini. Keluarga Pakal benar-benar tidak berdaya.
Sebagai kultivator tubuh, mereka mengasah kecakapan bertarung mereka. Hampir tidak ada di antara mereka yang menentang hal seperti itu. Tidak mengherankan, Ipsum diciptakan sebagai unit yang dirancang khusus untuk melawan pakal dalam perang. Karena garis keturunan mereka yang kuat, mereka adalah target sempurna untuk keinginan yang lapar dan jelas merupakan target yang disukai. Itu adalah pertarungan yang kalah. Semakin kuat garis keturunan seseorang, semakin banyak bahan bakar yang harus dimakan oleh kristal merah tersebut. Anda memerlukan peningkatan eksponensial dalam penguasaan kemauan dan kekuatan untuk mempertahankannya. Dan meskipun begitu, itu hanya sesaat. Namun, dalam perang ini pakal tidak sendirian. Meskipun keluarga Belmont tidak berdaya karena sebagian besar dari mereka tetap tinggal di Tanah Suci Belmont sebagai tindakan pencegahan, keluarga pakal masih memiliki para elf. Satu-satunya masalah adalah karena aliansi yang membentuk Loki, banyak elf yang sibuk dan tidak dapat diatur dengan cepat. Tentara juga tidak memiliki cara komunikasi yang sama dengan tentara Dion. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu terlalu lama bagi para elf untuk melihat penyebaran epidemi, menyisakan waktu bagi kristal merah untuk tumbuh semakin kuat. Mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda ingin bergabung menjadi entitas yang semakin besar. Lautan merah di medan pertempuran semakin membesar. Namun darahnya tidak sama sekali. Suara Grand Elder Cormit menggelegar di medan pertempuran. Aedre, Sigebri, Ingram, para elf dari keluarga ketiga segera menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sangat jarang bagi para tetua untuk memberikan instruksi pertempuran dan memanggil tiga keluarga sekaligus, bahkan lebih jarang lagi. Tapi jelas bahwa ini diperlukan. Hanya ada sedikit orang yang mampu memerintahkan para elf secara massal, namun berhasil mencapai para elf yang memiliki tiga tetua yang mampu memegang otoritas seperti itu. Raja dan ratu mereka telah tiada, dan negarawan tertua mereka, Penatua Agung Derit, bertengkar dengan para dewa lainnya. Hal ini menyerahkan keputusan militer kepada Penatua Agung Cormit dan Croak. Elder Agung Cormit adalah orang pertama yang menyadari masalah ini antara para pejabat tertinggi Elfin, dan dia secara otomatis memberi perintah untuk memberikan respon yang paling tepat. Aedre adalah spesialis udara, keluarga Ingram adalah spesialis yang berkemauan keras, dan Sigebri adalah spesialis anjing laut. Meskipun Grand Elder Cormit tidak tahu apakah ini akan efektif melawan wabah yang dia saksikan. Dia tahu bahwa kemampuan penyembuhan dan pengendalian keluarga utama ini jauh melebihi keluarga lain dan harus diandalkan. Sebagai ahli racun, bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa kuat kristal merah ini? Faktanya, menggambarkannya sebagai racun mungkin merupakan perbandingan yang paling tepat. Tiga keluarga utama mulai bergerak, melepaskan diri dari pertempuran mereka sebaik mungkin. Segerombolan anggota sub keluarga menarik masuk untuk mengambil tempat mereka. Tidak diragukan lagi bahwa para elf tidak mempunyai personel. Mereka sudah menjadi ras dengan tingkat kelahiran yang rendah, jadi hal ini sudah diduga. Meskipun kenyataannya mereka memiliki keluarga terbanyak di bawah kekuasaan mereka sebagai klan dewa, jumlah mereka masih termasuk yang terkecil. Namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk tetap menjadi salah satu yang terkuat. Segel merah tak berujung muncul di udara saat banyak Sigebri berkulit abu-abu terbang ke udara di atas kekacauan. Mata mereka berkilat saat butiran keringat mengucur dari mereka, mencoba mengatur segel mereka untuk menghentikan aliran keinginan aneh ini dengan benar. Namun, manifestasi mereka sama sekali tidak mampu melakukan hal itu. Untuk menyegel sesuatu, kecuali Anda memiliki akses ke segel itu sendiri, Anda memerlukan tingkat pemahaman tentang apa yang Anda segel. Rintangan ini dapat diatasi dengan memiliki lebih banyak anjing laut yang aktif untuk berbagi beban, atau dengan memiliki warisan anjing laut yang lebih kuat yang dapat menutupi kekurangan Anda. Tapi, surat wasiat ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Berbeda dengan kejadian di gerbang di mana esensi yang mengumpulkan Sigebriat menyegel ki kematian. Wasiat kristal merah ini tidak ditempa ke tingkat yang mampu bertahan. Ki kematian di menara teratai dimaksudkan sebagai bagian dari permainan para ahli pengumpulan esensi belaka. Oleh karena itu, menjanjikannya relatif lebih mudah dibandingkan dengan ki kematian sejati. Tapi situasi ini tidak begitu bersahabat. Kristal merah ingin mempermanis segalanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 626 harapan. Grand Elder Cormit mengertakkan gigi ketika dia melihat kegagalan Sigebri. Mungkin jika kepala Sigebri ada di sini, koordinasi mereka akan jauh lebih baik. Tapi bagaimana mereka bisa memanggilnya kembali sekarang? Dia juga sedang bertarung habis-habisan dengan para dewa di atas. Mereka hanya bisa mengandalkan Aedre dan Ingram untuk mencoba kemampuannya. Mungkin saja, mereka mempunyai kemungkinan untuk sukses. Jika salah satu dari mereka mampu melemahkan makhluk itu, Sigebri mungkin bisa turun tangan lagi untuk menyegel mereka sepenuhnya. Keluarga Aedre membentuk sungai yang mengamuk di udara. Sigebri terpaksa melindungi mereka dari serangan gencar Ragnars yang berusaha menghentikan upaya mereka. Hal ini menyebabkan medan pertempuran terpecah menjadi dua, kekacauan yang terjadi di lantai arena, dan pertarungan memperebutkan langit. Keluarga Ingram langsung bertindak.
Rambut emas mereka bersinar terang saat manifestasi halo mereka berkembang. Lampu yang menyilaukan mengancam akan menyalip pilar lampu merah, menyebabkan mereka menghindar. Kilatan harapan melintas di mata Ire Pakal dan kakek Kormit. Jika kristal merah takut akan kemurnian, ini akan membantu. Satu-satunya masalah adalah wasiat cahaya bukanlah sumber kemurnian terbesar, ia berada beberapa langkah di bawah kehendak surgawi dan api putih Dion. Namun, mengingat situasinya, hanya itu yang bisa mereka andalkan, hanya itu yang mereka punya. Cahaya keemasan yang menyilaukan perlahan mulai menyatu dengan amukan sungai yang dibentuk oleh keluarga Aedre. Bekerja sama dengan mulus untuk menciptakan air emas yang menyapu medan perang. Kristal merah itu menyusut, hampir menjerit gelisah karena rasa sakit yang baru. Mereka terus-menerus dihantam ombak, sehingga Pakal dapat membelah mereka, mencabik-cabik anggota klan mereka yang telah mati untuk melumpuhkan mereka. Melihat hal ini, si Gebri mencoba untuk menyegel keinginannya yang melemah, tapi tampaknya hampir mustahil dan mereka hanya bisa berjuang sekuat tenaga. Namun, kini ada secercah harapan. Dengan upaya gabungan dari keluarga Aedre dan Ingram, medan perang tampaknya kembali mengubah momentumnya. Perubahan mendadak ini mau tak mau dirasakan oleh para petinggi klan Ragnar. Mereka berharap perang ini akan berakhir dengan mudah dengan penggunaan taktik ini, tapi kendali para elf melebihi ekspektasi mereka. Konon, kristal merah itu adalah wasiat buatan. Bahkan, ada yang mungkin menyebutnya sebagai organisme parasit yang hidup. Hanya ada sedikit makhluk di dunia ini yang dapat beradaptasi secepat itu, dan bahkan lebih sedikit lagi makhluk yang memiliki kekuatan untuk beradaptasi. Hanya butuh beberapa saat hingga keefektifan air emas tersebut berkurang secara drastis, dan faktanya adalah hal ini sama buruknya bagi para Ragnar dan juga bagi musuh-musuh mereka. Selama ini, para Ragnar telah membuat tindakan balasan yang dirancang sesuai dengan keinginan yang paling mereka kenal. Tapi, bagaimana jika itu berevolusi? Di tanah suci Belmont, petir terus menghujani tubuh Dion. Loki sepertinya sengaja menyalakan serangannya, tertawa ringan seolah-olah dia sedang melihat apa yang paling membuatnya geli. Ayah, yang harus kamu lakukan hanyalah menyerah dan aku bisa berhenti menyiksamu. Coba berpikir, mati dengan tenang. Kedengarannya menyenangkan, bukan? Aku paham, kamu pasti khawatir dengan istrimu? Aku jamin aku tidak tertarik pada gadis kecil. Ah, siapa yang aku bercanda? Mereka adalah dua gadis kecil yang cantik. Tapi, aku berjanji akan memperlakukan mereka dengan baik. Aku belajarlah dari pengalaman masa laluku. Saya pernah melihat beberapa inkubator bunuh diri. Itu tidak baik. Setiap kali sambaran petir menyambar Dion, tubuhnya akan terhuyung-huyung, kulitnya hangus dan hampir menghentikan jantungnya sepenuhnya. Faktanya, terkadang jantungnya benar-benar berhenti. Loki akan menyaksikan tubuhnya membiru, bertanya-tanya dan meminta udara sebelum dia mengirim serangan lagi untuk menghidupkan kembali jantung Dion. Itu adalah lingkaran setan penyiksaan yang bahkan membuat Dion berharap dia benar-benar mati. Tapi setiap kali dia hampir menutup matanya. Kata-kata terakhir yang dikirimkannya akan terngiang-ngiang di pendengaran, menyebabkan api di matanya yang perlahan meredup, hingga berkedip lemah untuk hidup. Nyala api dalam hidupnya mirip dengan api pinguin kecil yang ditinggalkan di tengah badai salju, dan satu-satunya yang melindunginya dari angin kencang adalah tubuhnya. Tapi bahkan dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Di dekat gerbang yang tidak aktif dan terlupakan, radius spasial yang pembohong sedang berosilasi. Udara merengek dan mengerang saat ia berubah dan membungkuk mengikuti keinginan dua orang yang jauh lebih kuat darinya. Sesaat kemudian, seorang pria dan wanita yang hanya bisa digambarkan sebagai dewa melangkah keluar. Pria itu memiliki rambut hitam halus yang disisir ke belakang dan janggut yang terawat rapi. Matanya bersinar emas terang, dan wajahnya yang tampan dipahat dan memberikan suasana yang tenang. Wanita itu memiliki kecantikan yang lembut dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada keraguan bahwa jika Dion ada di sana, dia tidak akan ragu untuk mengakui bahwa dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Kulitnya sempurna dan kakinya panjang dan halus. Lekuk tubuhnya sangat sempurna dan jubah putihnya yang longgar hampir tidak bisa menyembunyikan payudaranya yang besar dan pinggulnya yang lebar. Bahkan mata emasnya memancarkan rasa menarik dan rayuan tanpa akhir yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Keduanya benar-benar merupakan pasangan yang serasi di surga dan hanya ahli paling kuat di seluruh kosmos yang dapat mencapai tingkat kesempurnaan ini. Amel. Wanita itu berbicara dengan lembut, dengan suara yang begitu merdu hingga udara di sekitarnya serasa bernyanyi nikmat. Ekspresi serius muncul di wajah pria itu ketika kerutan berkerut. Semoga kita tidak terlambat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 627 sekejap. Lawan Raja Belmont berlutut di langit, mengeluarkan banyak darah. Di bawah kekuatan api ungu Raja, para pemimpin klan Dewa Horus, Gap, dan kami tidak punya peluang. Mereka telah berusaha menggunakan jumlah mereka untuk mengalahkan Raja Belmont, namun pada akhirnya, mereka gagal. Namun, kemenangan ini bukannya tanpa bayaran.
Meskipun ketiga lawan Raja Belmont kemungkinan besar terlalu terluka untuk melanjutkan pertarungan, stamina Raja Belmont juga hampir habis. Masalahnya adalah ada seorang pria yang belum dia kalahkan. Raja klan Dewa Kerajaan Aumen, Raja Aumen. Harus kuakui, apimu cukup mengesankan. Rambut emas Raja Aumen yang berapi-api sangat kontras dengan keluarga Elvin Ingram. Meskipun rambut mereka bersinar dan memberikan perasaan nyaman, rambut Aumen lebih mirip surai singa, mendominasi dan menindas. Wilayah kekuasaan Raja Belmont yang belum sempurna retak sebelum hancur. Dia berdiri dengan tangan gemetar di sisinya, hampir tidak bisa menghentikan matanya yang berkedip-kedip antara ungu, merah dan biru. Dia sangat menyadari efek samping yang ditimbulkan oleh penggabungan apinya secara paksa, tapi dia tidak punya pilihan. Jika tidak, kemenangan hanya akan menjadi mimpi belaka. Sayangnya, sekarang bahkan api merah dan biru miliknya hampir mustahil untuk dikendalikan. Raja Aumen dapat merasakan hal ini dengan sangat jelas. Sebelumnya, dia tidak berani mendekati Raja Belmont untuk saling menyerang. Tapi sekarang dia lelah, dia memiliki kepercayaan diri pada dunia. Dia tidak bodoh. Tidak peduli betapa sombongnya dia tidak akan pernah berpikir bahwa apinya benar-benar bisa menandingi api Phoenix. Jenis api yang langka seperti menemukan burung Phoenix itu sendiri, dan mereka adalah ras yang telah punah. Api emas Aumen memiliki asal-usul yang membanggakan, tetapi jika Raja Aumen jujur pada dirinya sendiri, bahkan dia sebagai raja tidak mengetahui kebenaran dari kepalsuan. Yang dia tahu pasti adalah bahwa di seluruh alam semesta, api emas itu istimewa, dan jika ada orang yang menemukan sumber aslinya, mereka juga akan menemukan jalur api yang berdaulat. Jalur yang paling mendominasi yang mungkin ada untuk kehendak. Raja Aumen berjalan maju. Panas dan cahaya yang terik tercium darinya sehingga dia hampir seperti matahari kedua. Perbedaan tajam antara dia dan Raja Belmont yang terkuras sangat mencolok. Tiba-tiba dia terdiam, kamu pasti mengkhawatirkan banyak hal, bukan? Sebagai seorang raja, aku bisa memahami beban di pundakmu. Rakyatmu, warisan keluargamu, istrimu, anak-anakmu, semua itu pasti sangat membebani pikiranmu. Raja Aumen merenung seolah dia diam-diam memikirkan semua ini untuk dirinya sendiri. Nafas Raja Belmont semakin dalam saat dia mencoba untuk segera mendapatkan posisinya. Namun, masalah terbesarnya adalah berkurangnya stamina, dan tidak ada cukup waktu untuk memperbaikinya. Tentu saja aku mengatakan ini bukan untuk meremehkanmu. Raja Aumen melanjutkan, saya bahkan merasa agak melirik secara diam-diam menyerang satu planet dengan begitu banyak sekutu. Saya hanya mengatakan ini agar Anda dapat tenang dalam kematian. Meskipun Anda tidak akan dapat menjalankan warisan keluarga Anda, orang lain akan melakukannya. Senyuman penuh pengertian terlihat di bibir Raja. Hingga saat ini, Raja Belmont belum benar-benar mendengarkan. Faktanya, dia berharap Raja Aumen akan terus berbicara sehingga dia dapat menyampaikan lebih banyak energi surga untuk dirinya sendiri pada saat itu. Tapi, kata-kata terakhir itu membuatnya teringat dan melihat ke atas. Melihat bahwa dia akhirnya menarik perhatian Raja Belmont, senyum Raja Aumen melebar. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda belum mendapat laporan apapun dari tanah suci Anda? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa nenek moyang Anda tidak untuk mendukung Anda di saat kamu membutuhkan? Pernahkah kamu bertanya-tanya apa tujuan kita selama ini? Setiap pertanyaan seperti sambaran petir yang menyambar pikiran Raja Belmont. Dia kehilangan komunikasi dengan tanah suci Belmont. Nenek-nenek moyangnya belum terbangun bahkan di masa kelainan seperti ini. Dan hal yang dia pikir sedang diusahakan oleh musuh-musuhnya selama ini, menara epistemik, bukanlah tujuan serangan ini akan membantu mereka sama sekali. Dengan kecerdasan makhluk surgawi, dan kemampuan mereka memproses sesuatu dengan cepat, Raja Belmont segera memahami bahwa tujuan serangan yang tajam ini bukanlah untuk menemukan alasan yang masuk akal untuk mengumpulkan semua sekutu mereka. Tidak, tujuan yang lebih logis adalah bahwa turnamen ini menyediakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Ketika Anda menggabungkannya dengan kurangnya komunikasi dengan tanah suci Belmont, fakta bahwa dia tidak dapat membangunkan leluhurnya. Rupanya sejak awal, dia adalah raja yang paling tidak siap dan bodoh dalam sejarah. Semuanya mengarah pada sebuah pengabdian yang hatinya tidak dapat menangani pemikirannya. Tawa Raja Aumen menggelegar di ruang gelap, bergetar seiring kerlap-kerlip bintang yang menjadi latar belakangnya. Harus kuakui, putramu cukup cerdas. Dia masih punya kartu untuk dimainkan yang hanya sedikit dari kita yang mengetahuinya. Lagi pula, alasanmu tidak bisa memanggil leluhurmu, adalah karena mereka berada di bawah kendalinya. Bagaimana mungkin kita berani memperlakukannya begitu saja ketika dia memegang kunci makam keluarga setua milikmu? Wajah Raja Belmont menjadi gelap. Dia tidak percaya pikiran-pikiran itu terlintas di kepalanya, tapi kenyataannya terungkap di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak berubah? Putranya sendiri, telah menghidupkan keluarga mereka. Dia tidak bisa menahan tawa pahit pada dirinya sendiri. Ini adalah putra yang pernah dia nyatakan dengan arogan bahwa Dion harus membuktikan dirinya lebih baik daripada putra yang sangat dia banggakan.
Putra yang tindakannya akan menyebabkan kehancuran ayahnya sendiri. Sesaat kemudian, pemandangan Raja Belmont dibutakan oleh bola api emas yang menimpanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 628 terlalu dalam. Di bumi, permasalahannya terus bertambah buruk. Seperti yang ditanyakan, kemampuan adaptasi kristal merah tidak bisa diperbaiki. Dalam beberapa saat saja, serangan gabungan keluarga Ingram dan Aedre menjadi tidak berguna, segera membuat kekuatan penyerang menjadi putus asa. Keluarga Ragnar terus mengambil keuntungan dari situasi ini. Menyerang tanpa simpati dan memanfaatkan sepenuhnya kristal merah, beberapa bahkan mulai melapisi senjata mereka dengan material tersebut, yang menyebabkan penyebarannya lebih jauh. Pada titik ini, Thor sudah berhenti menyerang. Dia berdiri di tengah-tengah pelindung, menatap situasi dengan ekspresi datar, tapi di dalam matanya, kilatan rasa jeram terlihat jelas. Di dunia persilatan, hanya ada sedikit hal yang dipandang remeh selain penggunaan racun. Ironisnya, hal yang sama juga terjadi bahkan di dunia fana lemah yang biasa disebut Dion sebagai rumah. Namun, klan Dewa Kaisar memanfaatkan hal itu untuk menjaga alam semesta yang begitu bobrok dan tidak berguna sehingga bahkan alam semesta di persaudaraan hampir tidak berusaha untuk mendudukinya. Ini tidak lebih dari tindakan yang didandani sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan. Namun, bagaimana Thor tidak terbiasa dengan hal-hal dari keluarga Ragnar ini? Dia menyaksikan dari pinggir lapangan ketika tubuh Vidar setinggi 20 meter tertawa terbahak-bahak. Tidak ragu-ragu menggunakan mayat rekannya yang jatuh untuk maju. Dia berpura-pura seolah-olah itu adalah kelebihannya sendiri yang membuatnya tetap hidup di medan pertempuran. Padahal kenyataannya dia telah kehilangan setengah dari pelindung karena kematian aslinya, hanya saja mereka segera menggantikannya setelah mereka jatuh. Siklus tanpa akhir dari boneka klan Ragnar. Dengan cara yang sama, dia telah menyaksikan kepribadian keluarga Storm yang diduga berubah. Dia rela pergi bersama ayahnya dan faksi mereka setelah menyadari bahwa dia memiliki benih keyakinan Thor karena dia berpikir segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Tetapi budaya yang sama juga meresap ke dalam budaya mereka. Saudara-saudaranya itu sekarang sudah mati, sudah lama menyerah pada eksperimen Loki. Fakta bahwa dia masih hidup hanyalah bukti fakta bahwa bahkan Loki sendiri terlalu takut untuk melakukan apapun yang melibatkan benih keyakinannya. Thor tidak bisa menahan tawa pahit dan diam-diam. Dia ingat ketika keluarga Ragnar menyatakan bahwa mereka hanya akan menghukum generasi tua. Berjanji untuk melindungi generasi muda karena mereka tidak bisa mengendalikan tindakan orang tua dan orang tua mereka. Dia ingat merasa terkejut. Mungkin saja, para Ragnar akhirnya akan melakukan sesuatu yang masuk akal. Gali data ini, namun, harapan itu tidak bertahan lama. Saat mantan keluarga Storm menginjakan kaki ke wilayah klan Ragnar, semuanya kecuali Tami dan Thor dikirim untuk menjadi budak. Thor masih ingat tak berujung yang dia dengar setiap kali Loki dengan sengaja mengajaknya berjalan-jalan di luar laboratorium eksperimentalnya. Ironisnya, Baal mungkin mendapatkan kematian paling cepat dan lebih manusiawi, meskipun ia melakukan kekejaman. Pada akhirnya, Loki bahkan menyerang adik perempuan Thor. Adik perempuan yang sama yang menghancurkan nyawanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk Ragnar. Adik perempuan yang sama yang terus-menerus menyayangi kebutuhannya demi kebaikan kakaknya yang tidak berguna. Saudara laki-laki, adik perempuan yang sama yang masih belum bisa dilindungi oleh Thor dengan tangannya sendiri. Warna merah di mata Thor seolah mencerminkan lautan kristal dan penderitaan-penderitaan yang memenuhi medan pertempuran. Pada titik ini, semua orang ingin melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghindari situasi tersebut. Itu sudah tidak terkendali. Perintah mundur ire terus-menerus terdengar di telinga semua orang, tapi sifat tidak tahu malu para Ragnar terlihat jelas saat mereka dengan kejam menyerang punggung musuh mereka yang mundur. Beranikah kita tidak mengejar mereka? Salah satu pelindung Thor bertanya. Sebenarnya, dia merasa cemas, sama seperti mereka semua. Meskipun Thor bisa lolos tanpa melakukan apapun, mereka tidak bisa melakukannya, bahkan jika mereka mencoba menggunakan alasan untuk menjadi pelindungnya. Begitulah kenyataan pahit yang dihadapi setiap Ragnar. Sementara alam semesta hanya melacak warganya selama kampanye gerbang dengan harapan mendapat ketidakseimbangan, Ragnar sudah dicap sejak lahir. Setiap gerakan mereka memperingatkan dan memperhitungkan, dan semakin berharga Anda, semakin kuat rantai yang mengikat Anda. Keluarga Storm hanya dapat melarikan diri karena rantai mereka awalnya cukup longgar. Mereka dapat menggunakan harta karun yang ditinggalkan oleh Sekte Rusa Surgawi untuk menghapus merek mereka, itulah alasan mengapa mereka bergabung dengan Focus Academy. Inilah mengapa para Ragnar membutuhkan waktu lama untuk menemukan. Seandainya Loki mengetahui bahwa Thor telah terbangun di keluarga Storm sebelumnya, mereka tidak akan bertahan selamanya. Alasan mengapa ada sesuatu yang terukir dalam sejarah Ragnar. Sangat cocok dengan sejarah jahat mereka. Setiap benih keyakinan terikat karma pada marga asalnya. Mulailah cara klan mengetahui kapan benih keyakinan bereinkarnasi, dan juga cara mereka mengetahui kapan benih keyakinan meninggalkan aliran kendali mereka.
Oleh karena itu, pencurian benih keimanan merupakan hal yang tabu, karena pihak marga korban akan langsung mengetahui apa yang terjadi. Kehilangan sesuatu yang penting seperti benih iman tidak akan ditoleransi dan hampir selalu menyebabkan perang habis-habisan yang bahkan lebih parah daripada kampanye di gerbang. Namun, para Ragnar mengambil langkah ini lebih jauh lagi. Mereka menyentuh tabu mutlak dan menaburkan benih karma begitu dalam dengan setiap benih keyakinan yang terbentuk sehingga ikatan dengan klan Ragnar menjadi begitu kuat sehingga bahkan kehidupan dan kematian pengguna benih tersebut dapat putus atas keinginan sebuah klan. Metode mereka sangat memuakkan, sebuah klan tanpa moral atau batasan. Untuk menabur karma sedalam ini, para Ragnar membutuhkan karma yang paling murni dan paling bersih. Setiap benih kepercayaan Ragnar yang ada tidak lebih dari representasi jutaan bayi baru lahir yang dibantai. Anak-anak tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya dibantai tanpa dosa selain dilahirkan terlalu murni. Thor tidak akan pernah melarikan diri, Dion juga tidak dapat membantu. Benih karma ditaburkan terlalu dalam. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 629 menghilang. Di luar tanah suci Belmont, pertempuran para Jenderal Iblis dan Daiyu mencapai klimaks. Di bawah kerja sama tim Madeline dan Ri, Daiyu dilanda kekacauan total. Sebenarnya formasi neraka senjata yang mereka gunakan hampir tidak dapat merusak sebagian besar Daiyu, tapi gangguan sederhana yang diberikannya sudah lebih dari cukup untuk berguna. Dan, dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, juga akan melukai beberapa Daiyu yang lebih lemah, memberikan waktu yang lebih mudah bagi para Jenderal Iblis. River dan Ronika seakan tak pernah lelah. Itu sampai pada titik di mana para Jenderal Iblis yang menunggu untuk bergabung dengan mereka mengancam, menuduh mereka mencuri semua kesenangan. Namun, dengan kepribadian River yang mendominasi, dia hanya menyembunyikan dan mengabaikan mereka, menyebabkan Ronika terkikik seperti biasanya. Di sisi yang sama, perpaduan jiwa Ri dan Madeline tampaknya memiliki efek menumpuk pada stamina mereka, membuat keduanya bertahan lebih lama dari biasanya. Tentu saja, hal ini juga merupakan bagian dari dukungan tambahan Kaeda. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum para Jenderal Iblis mengalahkan musuh-musuh mereka dan menang. Di belakang, Evelyn sudah lama kehilangan ketenangan dan seringainya. Dia berpikir bahwa dengan menjelaskannya, masalah akan terlalu tidak terduga bagi siapapun untuk pulih. Namun, itulah yang dilakukan Ri dan Madeline sekarang. Dia telah menyerah terlalu banyak agar rencana ini berhasil. Martabatnya sebagai orang jenius nomor 1. Wanita yang dia anggap seperti seorang nenek. Dan bahkan kesuciannya sendiri. Semua itu agar dia bisa menempa masa depan yang lebih cerah untuk dirinya sendiri, masa depan di mana langit-langit alam semesta ini bukan miliknya. Tapi, sekarang rasanya semuanya runtuh. Lakukan sesuatu. Evelyn memandang Lionel yang nyaris tidak menunjukkan sedikit pun emosi di wajahnya. Jika bukan karena pengendalian dirinya, dia akan berteriak-teriak tenaga. Diperlukan segala yang ada dalam dirinya untuk tidak menyerang Lionel. Kenyataannya adalah bahwa Lionel juga mengalami hal yang sama seperti dia, itulah alasannya Evelyn tidak bisa terlalu menyalahkannya, jika dia berpikir rasional. Bukan rahasia lagi jika Lionel kalah, besar kemungkinan ayahnya sendiri pun ingin dia mati. Meskipun Lionel ingin mengabaikan Evelyn, dia tahu bahwa Evelyn tidak bodoh. Dia tidak mempercayainya dengan sesuatu yang penting seperti keperawanannya hanya sekedar janji kosong. Jika ya, Lionel pasti sudah lama mengabaikannya karena dia tidak lagi berguna. Sayangnya, Lionel telah menandatangani kontrak jiwa dengan Evelyn, seperti yang digunakan Jade untuk memaksa klan Daiyu. Kecuali satu ini, mengikat hidup mereka satu sama lain. Lionel harus selalu memikirkan kepentingan terbaik Evelyn, atau dia akan mati. Dia tidak bisa mengabaikannya. Perkawinan mereka hanyalah kedok terselubung atas kebenaran hubungan mereka. Kenyataannya, kontrak yang hanya meminta Lionel untuk memperlakukan Evelyn dengan baik adalah harga kecil yang harus dibayar atas imbalan yang diterima Lionel. Namun jika dipikir-pikir lagi, hal itu akan menjadi masalah. Jenderal Iblis yang mengawasi mereka berdua adalah seorang pria yang tenang dan tabah bernama Touch. Dia bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, tapi dia tidak peduli. Selama dia di sini, dia ragu ada yang bisa mereka berdua lakukan untuk melarikan diri. Lionel langsung tahu bahwa penjaga mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka tipu dengan mudah. Dia tampaknya tidak memiliki emosi, dan matanya terus-menerus mengirimkan pesan pada emosi tersebut meskipun ada perbedaan besar dalam prognosis. Menggunakannya bisa menjadi bumerang. Pikiran Lionel berpacu saat memikirkan kemungkinan. Namun, ketika menit berganti jam, dan pasukan Daiyu tampak terus berkurang, dia menyadari bahwa dia tidak lagi punya banyak pilihan. Mata Touch memperkenalkan saat dia menyadari sedikit perubahan pada fitur Lionel. Sarafnya berdiri tegak. Dengan pengalaman yang terjadi selama bertahun-tahun, merasakan bahaya adalah sesuatu yang sangat kecil yang bisa dilakukan lebih baik darinya. Tapi, dia tidak pernah berpikir dia akan merasakan hal seperti itu dari seorang ahli pengumpul esensi. Sesuatu memberitahu Touch bahwa meskipun dia memperingatkan sekutu di belakangnya,
tidak akan ada perbedaan yang terjadi. Lebih buruk lagi, hal itu akan mengalihkan perhatian mereka dari tugas yang ada. Yang mengejutkan Lionel, Touch tidak ragu-ragu mengeluarkan pedangnya. Tapi, dia dengan cepat menenangkan dirinya, menatap Demon General. Karena Anda mengetahui bahayanya, Anda juga tahu bahwa tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghentikannya. Lionel berkata dengan tenang. Matanya bersinar, menyebabkan tanah suci Belmont mulai bergemuruh dan beresonansi, bersenandung bersama garis darahnya. Banyak yang tidak mengetahui tujuan di balik energi spasial yang menyimpan tanah suci Belmont. Dan mereka yang mengaku demikian, seringkali berpikir bahwa itu hanyalah tindakan pengamanan untuk melindungi harta karun di dalamnya. Kenyataannya adalah bahwa spasial hanyalah akibat dari banyaknya warisan dunia yang tertarik ke lokasi ini karena aliran energi gamma. Namun, hal ini memiliki tujuan sekunder dalam sistem yang diterapkan secara cerdik oleh keluarga Belmont. Di negeri yang harus mereka lindungi dengan cara apapun, penting untuk bisa memanggil bala bantuan ke lokasi manapun di tanah suci Belmont dalam sekejap. Untuk melakukan ini, mereka memanfaatkan spasial sebagai bahan bakar untuk terhubung ke tempat paling suci mereka. Makam keluarga Belmont, cengkeraman Touch pada pedangnya semakin erat saat udara antara dia dan Lionel mulai terdistorsi. Disertai dengan seorang pria tenang berambut ungu yang mengenakan jubah putih bersih. Di hadapan pria ini, bahkan Touch tidak bisa menahan sedikit rasa gemetar. Karena dia tidak diragukan lagi. Surgawi. Di kedalaman tanah suci Belmont, tawa Loki masih terdengar di tengah tanaman hijau pinggiran kota yang kini dipenuhi kawah tak berujung dan bau darah kental dan sedikit terbakar. Busur petir terus membombardir Dion tanpa henti, hanya berhenti ketika Loki bertindak terlalu jauh dan tanpa sengaja menghentikan jantung mainannya. Dion tidak bisa menghitung berapa lama penyiksaan ini berlangsung. Faktanya, dia cukup yakin bahwa dia telah mencabik-cabik tenggorokannya sendiri hingga dia hampir tidak bisa mengeluarkan kata pun karena semua teriakan yang dia lakukan. Yang Loki ingin dia lakukan hanyalah menyerah. Mengibarkan bendera putih. Tapi kesombongan di tulang Dion sepertinya semakin meresap ke dalam. Entitas tersebut menuduh Dion memilih jalan yang dibangun di atas sesuatu yang palsu. Namun seiring berjalannya waktu, jalan itu menjadi semakin nyata. Ada harapan. Sampai jalan itu tiba-tiba berakhir. Loki berhenti, terangkat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan hidup Dion. Yah, baiklah. Aku bertanya-tanya apakah jiwamu benar-benar dapat menahan pembakaran seperti itu, tapi sepertinya jiwamu pun ada batasnya. Loki tertawa kecil pada dirinya sendiri sambil menahan kepalanya. Baginya, sayang sekali dia kehilangan mainan lain. Setelah berjam-jam bertahan, jiwa Dion tidak dapat lagi menahan tekanan terbakar. Saat itu juga, jiwa Dion telah menghilang dari dunia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 630 tidak ada pertanyaan. Leluhur Belmont yang dipanggil berdiri diam dengan sikap tinggi padanya. Tidak ada keraguan bahwa tiba-tiba terbangun dari keadaan hampir mati sebelum diteleportasi ke lokasi acak yang tidak Anda ketahui benar-benar mengejutkan. Tetapi sebagai ahli yang memiliki cukup catatan untuk mengamanatkan klannya mengeluarkan cukup uang untuk melestarikannya dalam situasi seperti itu. Bagaimana dia bisa bereaksi normal terhadap hal seperti itu? Mengamati situasi, tetapi matanya langsung berubah menjadi dingin ketika dia menyadari pedang itu mengarah ke jangkauan. Mengingat fakta bahwa dia bisa merasakan darah klannya mengalir melalui pemuda di belakangnya, dia merasa sudah cukup mengerti. Bagi seseorang yang begitu mudah untuk dapat menebak dengan kekuatannya sendiri, jelas bahwa ini adalah bakat luar biasa dari keluarga Belmontnya. Bagaimana dia bisa membiarkan dia diancam? Namun, dia juga segera menyadari beberapa hal yang meresahkan. Mereka jelas berada di tanah suci Belmont di pintu masuk katakombe mereka. Tempat yang sangat dia kenal, namun ada klan asing yang menyerang? Yang lebih aneh lagi, sepertinya orang-orang yang pertama kali dicap sebagai musuhnya sedang mempertahankan pintu masuk gua? Apakah mereka musuh atau musuh? Inilah alasan pertama Lionel tidak segera memanggil leluhurnya untuk membantu. Berbeda dengan wayang Dion, nenek moyangnya memiliki kemauan sendiri. Lagi pula, jika mereka tidak setuju untuk digunakan dengan cara ini setelah kematian mereka sudah lama bereinkarnasi. Itu karena mereka ingin menaburkan benih karma yang lebih besar sehingga mereka tetap tersedia untuk digunakan oleh generasi mendatang. Tapi, itulah masalah sebenarnya. Apakah mengorbankan mereka layak atau tidak, semuanya bergantung pada apakah mereka melakukan perbuatan baik atas nama klan mereka atau tidak. Ini berarti bahwa para leluhur akan sangat berhati-hati ketika mengambil tindakan karena dampak buruk apapun yang mereka timbulkan terhadap klan mereka berarti mereka malah akan menebar karma buruk. Yang menyebabkan dampak buruk pada rekaman mereka. Namun Lionel segera bersiap. Dia sepenuhnya memahami apa artinya memanggil leluhurnya lebih dari siapapun. Faktanya, dia tidak berencana memanggil mereka. Dia hanya perlu menggunakan ancaman untuk melakukan hal itu untuk memaksa planet-planet yang dia hianati agar klannya tetap sejalan. Tapi, sekarang dia sudah punya, bagaimana mungkin dia tidak menyiapkan cerita?
Leluhur, Lionel dengan cepat mengirimkan pesan melalui energi esensi. Mereka yang telah menangkapku mempertahankan pintu masuk gua ini karena mereka telah mengirimkan sekutunya menuju tempat itu. Mata leluhur Belmont tiba-tiba mendengar kata-kata ini, diam-diam mengeluarkan touch. Begitu sedikit waktu berlalu sejak kemunculannya, dan dia memproses banyak hal dengan sangat cepat, sehingga hanya touch yang sepertinya memperhatikan penampakannya. Bagaimanapun, semua orang fokus pada pertempuran yang ada. Mereka punya terlalu banyak ahli sehingga kamu tidak bisa membuat perbedaan sendirian, lanjut Lionel, aku hanya memintamu membawaku pergi agar aku bisa memperingatkan ayahku tentang situasi ini. Lionel tidak menjelaskan terlalu banyak, dan kata-katanya tidak jelas. Namun, ada keputusan. Dalam situasi yang rumit seperti ini, memilih salah satu pihak akan menjadi sangat sulit. Jadi, Lionel sama sekali tidak mengajaknya bertarung. Dia meminta leluhurnya untuk mengambil salah satu jalan teraman dalam melindungi karmanya, menyelamatkan anggota keluarga Belmont, dan memperingatkan raja mereka saat ini. Mengingat tidak ada Belmont lain yang hadir, ini sebenarnya adalah tindakan yang paling aman. Nenek-nenek ini mengerti bahwa dia hanya bisa dipanggil sekali lagi setelah waktu ini sebelum dia meninggal secara resmi. Jadi dia tidak mau mengambil risiko menabur karma buruk dengan harapan dia melakukan hal yang benar. Dengan Lionel bergerak-gerak dalam pengekangannya, meraih tangan Evelyn untuk memastikan leluhurnya mengerti bahwa mereka sedang bersama. Dan begitu saja, mereka menghilang. Dari awal hingga akhir, hanya lewat sedikit lebih dari 1 detik. Namun, ketegangan yang terlepas dari bahu touch begitu besar hingga dia hampir roboh karena bebannya sendiri. Kenyataannya adalah Lionel merasa lega lebih dari siapapun, karena ada 2 masalah besar yang terpikir olehnya. Hal pertama yang dia khawatirkan adalah boneka Dion. Dia telah melihat dengan matanya sendiri ketika Ri membawanya sebelum mereka pergi. Dan dia telah menyaksikannya membunuh makhluk surgawi tingkat menengah dengan 1 serangan. Kekuatan hidup seorang leluhur setelah terbangun bahkan lebih kecil dari ibu pemimpin lama, dan kemungkinan besar dia juga lebih lemah darinya. Sayang sekali bagi Lionel bahwa pengetahuannya tentang boneka terlalu sedikit. Seandainya dia tahu bahwa boneka itu tidak mungkin menghasilkan kekuatan sebanyak itu tanpa Dion, dia tidak akan menimbulkan hal itu sama sekali. Namun, ada alasan yang mencolok di kedua atas keinginannya untuk melarikan diri dengan cepat. Sesuatu yang sama sekali tidak relevan dengan kekuatan boneka itu. Dan itu, adalah Madeline. Gali data ini, keluarga Belmont ditugaskan melindungi kuil ametis. Inilah alasan mengapa klan mereka dianugerahi garis keturunan mereka, dan satu-satunya alasan klan mereka begitu kuat sejak awal. Sebelum pemberkatan ametis, keluarga Belmont bukanlah apa-apa. Hal ini mungkin mulai berkurang artinya di setiap generasi berikutnya, namun hal ini tetap berarti bagi nenek moyang Belmont. Terutama karena satu-satunya tujuan mereka di akhirat adalah menabur karma baik. Bagaimana mereka bisa menabur karma baik jika mereka meludahi wajah dermawannya? Jika leluhur Belmont mengetahui bahwa Lionel ditawan oleh pengguna benih iman ametis. Tidak diragukan lagi pihak mana yang akan dia pilih. Ada tanggung jawab mendalam yang terikat pada keluarga mereka yang jauh melampaui hubungan darah dan keluarga biasa. Tidak ada keraguan. Sekalipun dia harus membunuh Lionel, dia tidak akan ragu. Cerita bersambung.